Di balik dinding istana yang megah, dalam cahaya lilin yang berkelip redup, seorang raja yang kejam duduk di singgasananya. Setiap malam, seorang wanita dinikahi, dan setiap pagi, nyawanya berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan dendam Raja Syahriar. Tidak ada yang bisa mengubah takdir wanita-wanita malang di istana ini. Sampai suatu malam, seorang wanita berani berdiri menghadapi maut. Namanya Syahrazad, bukan sekadar seorang permaisuri, tetapi seorang wanita cerdas dengan kata-kata yang tidak biasa. Malam ini, ia tidak hanya berjuang untuk hidupnya, tetapi juga untuk mengubah hati seorang raja yang telah lama membeku. Bagaimana sebuah kisah mampu mengubah takdir? Bagaimana kecerdasan mampu mengalahkan kejamnya kebencian? Saksikan kisah luar biasa dari rangkaian cerita 1001 Malam, di mana setiap kisahnya akan mengantarmu kembali ke masa lalu. Suatu hari, Wasir bercerita kepada putrinya, Syahrazad, bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang saudagar yang kaya raya. Ia memiliki banyak harta dan hewan ternak. Ia memiliki seorang istri dan beberapa anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya pengetahuan tentang bahasa hewan, termasuk bahasa burung. Tempat tinggal saudagar itu sangat subur. Di rumahnya, ia memelihara seekor keledai dan sapi jantan. Pada suatu hari, sapi mendatangi kandang keledai. Ia menemukan tempat keledai itu bersih karena selalu disapu dan tanahnya basah karena selalu disirami. Tempat makanan keledai tampak berisi gandum yang sudah disaring, serta jerami yang kering dan tampak empuk. Keledai sedang tertidur dengan penuh kenyamanan. Sapi kemudian kembali ke kandangnya. Pada waktu-waktu tertentu, keledai dinaiki oleh majikannya untuk suatu keperluan, kemudian dikembalikan ke kandangnya. Pada suatu hari, sang saudagar mendengar sapi berbicara kepada keledai. "Sungguh menyenangkan keadaanmu," kata sapi kepada keledai. "Sementara aku sedang kepayahan, engkau justru sedang menikmati istirahatmu sambil menyantap gandum yang halus. Dan mereka selalu melayanimu. Pada waktu-waktu tertentu, engkau dinaiki oleh majikanmu dan dikembalikan lagi ke kandang. Sedangkan aku terus-menerus berada di sawah atau di penggilingan gandum. Apabila engkau dibawa ke sawah dan mereka meletakkan alat penarik bajak di punggungmu, maka berbaringlah dan jangan bangkit, sekalipun mereka memukulmu," balas keledai. "Kalaupun engkau bangun juga, segeralah kembali berbaring. Jika mereka mengembalikanmu ke kandang dan memberikan kacang buncis untukmu, janganlah dimakan. Bersikaplah seolah-olah engkau tidak berdaya, tidak bisa makan dan minum selama 1 atau 2 hari, atau bahkan sampai 3 hari. Dengan begitu, engkau akan dapat beristirahat, memulihkan tenaga, dan menghilangkan rasa penat." Saat itu sang saudagar mendengarkan percakapan kedua hewan piaraannya dengan penuh perhatian. Ketika buruh tani yang biasa menggiring hewan untuk membajak sawah, mendatangi kandang sapi dengan membawa makanan, sapi memakannya sedikit. Pagi itu, buruh tani menggiring sapi ke sawah. Namun, ia mendapati sapi itu dalam keadaan tidak berdaya dan segera melaporkannya kepada sang saudagar. "Bawalah keledai untuk membajak sawah sebagai ganti sapi hari ini," suruh saudagar itu kepada para buruh tani. Kemudian buruh tani menggiring keledai ke sawah untuk membajak sawah seharian. Pada sore hari, keledai dikembalikan ke kandangnya. Melihat kedatangan keledai, sapi segera mengucapkan terima kasih atas kebaikannya karena ia dapat beristirahat dari rasa penat. Keledai tidak menjawab ucapan terima kasih dari sapi. Ia bahkan merasa sangat menyesal telah memberikan solusi atas keluhan sapi. Pada hari kedua, datang lagi buruh tani dan mengambil keledai untuk dipekerjakan di sawah. Keledai berada di sawah hingga sore hari. Ketika tiba waktu pulang, keledai dikembalikan ke kandangnya dalam keadaan lecet pada punggungnya. Tubuhnya pun terlihat sangat lemah. Sapi memerhatikan keadaan keledai, serta menyampaikan rasa terima kasih, bahkan memuji-mujinya. "Biasanya aku tetap berada di kandang, beristirahat dengan nyaman. Tidak ada yang menyebabkanku menderita seperti ini, kecuali kebaikanku kepadamu," ucap keledai. "Ketahuilah, aku akan menasihatimu tentang suatu perkara. Aku telah mendengar majikan kita mengatakan bahwa
Jika sapi tidak bisa bangun dari tempatnya, lebih baik diberikan saja kepada tukang jagal untuk disembelih dan dikuliti, serta dagingnya dibagi-bagikan sebagai daging kurban. Aku sungguh mengkhawatirkan keadaanmu. Aku sengaja memberitahukan ini kepadamu agar engkau memikirkannya. Semoga engkau selamat. Mendengar ucapan keledai, sapi menyatakan terima kasih kepada keledai. Besok pagi beristirahatlah bersama para pelayanmu, kata sapi. Percakapan kedua hewan itu kembali didengarkan oleh sang majikan. Kemudian, sapi menghabiskan makanannya dengan lahap sampai menjulurkan lidahnya untuk menjilati sisa-sisa makanan. Pada suatu siang, saudagar pergi bersama istrinya menuju sebuah tempat peristirahatan. Keduanya duduk-duduk di sana, menikmati pemandangan dan semilir angin. Saat itu, buruh tani mendatangi kandang sapi dan membawanya pergi ke sawah. Ketika sapi melewati tuannya yang sedang duduk santai di pondok peristirahatan, ia menggerak-gerakan ekornya, bertingkah lucu seakan meminta penilaian dari tuannya. Melihat hal tersebut, sang saudagar tertawa terbahak-bahak hingga terlentang di tempat duduknya. "Apa yang membuatmu tertawa seperti itu?" tanya istri saudagar seraya heran. "Aku melihat dan mendengar sesuatu, tetapi aku tidak mampu mengatakannya, sebab aku terancam kematian," jawab sang saudagar. "Engkau harus mengatakannya kepadaku. Kenapa engkau tertawa seperti itu? Engkau harus mengatakannya sekalipun engkau terancam kematian." Paksa istrinya karena merasa penasaran. "Aku tidak bisa mengatakannya. Aku takut menghadapi kematian," kata sang saudagar bersikukuh. "Pasti engkau menertawakanku." Sang istri terus-menerus mendesak suaminya untuk mengatakan sebab-sebab yang membuatnya tertawa. Akhirnya saudagar itu memutuskan untuk menyerah. Namun ia kebingungan. Ia pun mengumpulkan anak-anaknya. Ia juga mengutus pelayannya untuk menghadirkan hakim dan para saksi, sebab ia ingin memberikan wasiat terakhir terlebih dahulu sebelum mengungkapkan rahasia dan menemui kematian. Hal ini dilakukannya karena ia sangat mencintai istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Apalagi istrinya adalah putri pamannya sendiri, jadi masih saudara sepupunya. Saat itu, umur sang saudagar sudah mencapai 120 tahun. Sang saudagar juga mengundang seluruh keluarganya, bahkan seluruh warga kampung. Kepada mereka, ia menceritakan kisah yang dialaminya mengenai ilmu, mengetahui bahasa hewan yang dimilikinya. Ia mengungkapkan rahasianya bahwa jika ia mengatakan apa yang didengarnya dari hewan kepada orang lain, maka ia akan mati. Seluruh orang yang hadir di rumah sang saudagar membujuk sang istri. "Sebaiknya engkau hentikan permintaanmu itu agar suamimu tidak berhadapan dengan kematian. Bagaimanapun ia adalah ayah dari anak-anakmu," kata orang-orang berusaha menasihati. "Aku tidak akan menghentikan persoalan ini sebelum ia mengatakan rahasianya kepadaku, sekalipun ia harus mati," tegas sang istri. Mengetahui kekerasan hati wanita itu, orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Kemudian sang saudagar bangkit dari tempat tidur, menuju ke pancuran air dan mengambil air wudhu. Sesudah berwudhu, ia akan mengatakan rahasia itu dan siap untuk mati. Ia kemudian kembali ke tempat tidurnya. Selain memelihara keledai dan sapi, sang saudagar juga memelihara seekor ayam jantan dan 50 ekor ayam betina. Ia juga memiliki seekor anjing. Sesaat sebelum mengatakan rahasianya, ia mendengar anjing sedang memanggil ayam jantan. "Engkau selalu bersenang-senang dengan betina-betinamu, sedangkan majikan kita akan segera menghadapi maut," cela anjing kepada ayam jantan. "Ada apa dengan majikan kita?" tanya ayam jantan. Anjing menceritakan kejadian yang dialami oleh sang majikan. "Demi Allah, majikan kita kurang cerdas," ucap ayam jantan. "Aku mempunyai 50 istri dan aku bisa menyukai atau membenci mereka sekehendak hatiku. Sedangkan ia hanya memiliki satu istri, tetapi tidak bisa mengatasi persoalan dengan istrinya. Ia bisa saja mengambil sebagian dahan pohon kayu, kemudian masuk ke kamar istrinya dan memukulinya sampai mati atau sampai ia bertaubat untuk tidak akan menanyakan apapun." Demikianlah, ketika sang saudagar mendengar ucapan ayam jantan yang sedang berbicara dengan anjing, ia segera berpikir seperti ayam jantan itu, serta berencana untuk memukuli istrinya. "Aku khawatir raja akan memperlakukanmu seperti si saudagar itu memperlakukan istrinya, nak," kata wazir menghentikan kisahnya.
Apa yang telah dilakukan oleh saudagar itu, ayah? Tanya Syahrazad penasaran. Sang wazir pun melanjutkan ceritanya. Atas dasar ucapan ayam jantan itu, sang saudagar masuk ke kamar. Sebelumnya ia memotong dahan pohon dan menyembunyikannya di dalam kamar. Masuklah ke dalam kamar agar aku bisa mengatakan rahasiaku dan tidak ada seorang pun yang menyaksikannya selain dirimu. Setelah itu aku siap untuk mati, pinta sang saudagar kepada istrinya. Wanita itu pun masuk ke dalam kamar mengikuti suaminya. Sang saudagar mengunci pintu kamar dan dengan segera memukuli istrinya sampai pingsan. Aku bertaubat, aku tidak akan menanyakan apapun lagi kepadamu, kata sang istri setelah siuman. Sambil berkata demikian, sang istri mencium kedua tangan dan kaki suaminya. Kemudian keduanya keluar kamar. Mengetahui kejadian ini, semua yang hadir di rumah itu merasa senang dan mereka mengadakan pesta. Mereka mengubah rencana acara perkabungan menjadi acara pesta kegembiraan. Demikianlah cerita tentang sapi dan keledai. Setelah wazir merasa bahwa anaknya telah berketetapan hati untuk kawin dengan sang raja, maka ia segera mempersiapkan segala kebutuhan dan membawanya kepada Raja Syahriar. Sebelumnya Syahrazad telah berpesan kepada adiknya, Dunyazad, "Jika aku sudah menghadap raja, aku akan mengutus pengawal untuk menjemputmu," kata Syahrazad kepada Dunyazad. "Ketika engkau telah datang ke istana dan engkau melihat bahwa raja hendak memenuhi hajatnya kepadaku, maka pintalah kepadaku agar aku menceritakan sebuah kisah aneh. Kita akan menghabiskan malam dengan ceritaku. Insya Allah, aku akan bebas pada malam pertama." Demikianlah, ketika tiba di istana, Raja Syahriar menyambut wazir dan anaknya dengan gembira. "Apakah engkau datang untuk memenuhi keinginanku?" tanya Raja Syahriar. "Benar, Yang Mulia," jawab wazir. Maka Syahrazad pun resmi menjadi permaisuri raja. Ketika raja hendak memasuki kamar pengantin, Ratu Syahrazad menangis. Raja Syahriar terkejut. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Raja Syahriar. "Yang Mulia, hamba mempunyai adik perempuan. Hamba ingin mengucapkan selamat berpisah kepadanya," jawab Ratu Syahrazad sambil sesenggukan. Raja Syahriar pun segera mengutus pengawal untuk menjemput adik iparnya. Tidak berapa lama kemudian, Dunyazad tiba di istana. Ratu Syahrazad memeluk adiknya. Dunyazad duduk di lantai dekat ranjang pengantin. Sang raja kemudian membawa Ratu Syahrazad ke peraduannya. Ia mencumbu dan menikmati keperawanan Ratu Syahrazad. Kemudian setelah selesai memadu cinta, Ratu Syahrazad mengajak raja menemui adiknya. Mereka duduk bersama dan bercakap-cakap. "Demi Allah, sudilah kiranya kakak menceritakan sebuah kisah kepada kami sekadar menunggu rasa kantuk menjelang," pinta Dunyazad kepada Ratu Syahrazad. "Dengan senang hati adikku, jika baginda yang bijak ini mengizinkannya," jawab Ratu Syahrazad. Ketika mendengar percakapan istri dan adik iparnya, sedangkan hatinya sedang gelisah memikirkan cara untuk menghabisi nyawa istrinya itu, maka Raja Syahriar merasa senang untuk mendengarkan cerita istrinya. Maka Ratu Syahrazad pun bercerita. Malam demi malam berlalu dan kisah-kisah Syahrazad terus mengalir. Kata demi kata, kisah demi kisah, perlahan mengikis dinding kebencian di hati Raja Syahriar. Apa yang awalnya hanya taktik untuk bertahan hidup, kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah hati, untuk menyadarkan mereka yang tersesat, bahkan untuk menghentikan kekejaman yang telah berlangsung begitu lama. Namun pertanyaannya, apakah Syahrazad benar-benar akan selamat? Akankah kisah-kisahnya cukup untuk mengubah Raja Syahriar selamanya? Kisah ini belum berakhir dan masih banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Jika kalian ingin tahu kelanjutan kisah ini, pastikan untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan bagian selanjutnya. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita luar biasa ini. Sampai jumpa di malam berikutnya, dalam kisah 1001 Malam.